Salam dan bahagia. Saya Nimade Darmini, calon guru penggerak Kabupaten Karangasem, Bali. Pada hari ini, saya akan memberikan kesimpulan terkait koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait konsep pendidikan dan pengajaran, dijelaskan bahwa konsep pengajaran hendaknya menggunakan sistem among yang berasal dari kata ngomong, di mana guru layaknya seorang pengasuh memiliki amanat untuk mengasuh dan membimbing sang anak dengan ikhlas, sesuai dengan bakat dan minat yang diasuh. Guru harus mencermati garis kodrat kemampuan anak, agar jiwanya merdeka lahir dan batin. Dalam sistem among ini diterapkan sistem asah asih asuh, yang berarti saling mengajarkan, saling mengasihi, dan saling mengayomi. Pengajaran sistem among ini bersendikan asas kodrat alam dan kemerdekaan dari 5 asas yang ada, yaitu kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Konsep pendidikan yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah mengedepankan pada pendidikan karakter dan budi pekerti. Dan agar tercapai tujuan pendidikan yang diinginkan, diperlukan kerjasama dari 3 pusat pendidikan, yaitu dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di mana di lingkungan sekolah sendiri, dalam melakukan proses pengajaran, peran guru dikenal dengan semboyan Ingar Sosung Tulodo, Ing Madiu Mangun Karso, dan Tuturi Handayani, yang artinya di depan sebagai teladan, di tengah sebagai pemberi semangat, dan di belakang sebagai pendorong. Itulah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang masih relevan dengan pendidikan dan pengajaran di masa sekarang ini. Namun, sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, dulu saya percaya bahwa murid adalah sebuah kertas kosong. Jadi bisa kita tulisi dengan berbagai hal. Saya juga berasumsi bahwa mereka harus diperlakukan sama, karena menurut saya itu suatu keadilan. Selain itu, dulu saya juga memiliki keyakinan bahwa pembelajaran hanya proses dari yang tidak tahu menjadi tahu, atau dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dan jika anak melakukan kesalahan, saya terkadang memarahi mereka. Akan tetapi, setelah mulai memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, sekarang konsep pemikiran saya mulai berubah. Di mana sekarang saya percaya bahwa murid bukanlah sebuah kertas kosong, tetapi diibaratkan kertas yang sudah tertulis namun samar-samar. Hal ini berarti murid terlahir dengan karakteristiknya masing-masing. Mereka adalah individu yang unik, yang memiliki bakat, minat, dan karakteristik yang membedakan mereka dengan murid lain. Tugas kita sebagai guru adalah bagaimana membuat tulisan samar-samar tersebut agar terlihat jelas. Dalam artian, murid mampu menemukan dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Berkaca dari hal tersebut, sebagai guru, saya hendaknya memperhatikan perbedaan karakteristik tersebut, sehingga semua anak memiliki kemerdekaannya dalam belajar, serta pengajaran tidak hanya terkait nilai akademik saja, namun juga mengutamakan pendidikan karakter dan budi pekerti, agar terwujud tujuan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mewujudkan generasi muda yang mandiri, berdaya kreasi, dan berbudi pekerti mulia. Oleh karena itu, hal yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan mulai berubah dari diri saya sendiri dulu, yaitu dengan menguatkan peran saya sesuai dengan semboyan Ingar Sosung Tulodo, Ing Madiu Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Kemudian, dikarenakan setiap anak terlahir dengan karakteristiknya masing-masing,
Jadi sebelum memulai suatu proses pembelajaran, saya akan melakukan pendataan awal terlebih dahulu. Seperti mengetahui kemampuan awal anak, mengetahui minat dan bakat mereka, kondisi sosial ekonominya, atau karakteristik lainnya yang akan saya kumpulkan melalui tes kemampuan awal dan juga angket. Sehingga saya memiliki data terkait karakteristik peserta didik. Selanjutnya, saya akan mengintegrasikan kebudayaan atau lokal genius pada proses pembelajaran yang akan saya lakukan, seperti konsep megibung untuk mengajarkan berbagi, metulung untuk mengajarkan gotong royong, dan berbagai kebudayaan lainnya yang dapat diterapkan. Pengintegrasian nilai-nilai budi pekerti dan karakter bangsa akan saya lakukan juga melalui substansi pelajaran matematika yang saya ajarkan. Misalnya, konsep himpunan semesta dapat dikaitkan dengan peribahasa di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Hal ini penting untuk mengajarkan anak terkait sikap saling menghormati kebudayaan, adat istiadat, dan mengikuti norma suatu daerah di mana dia berada. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, paradigma saya dalam mendisiplinkan anak mulai berubah. Dulu saya terkadang memarahi anak jika mereka melanggar peraturan, seperti datang terlambat dan tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Namun sekarang saya lebih cenderung akan menerapkan konsep yang bisa menggerakkan anak untuk tidak mengulangi perbuatannya. Seperti apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Dan upaya akhir, namun bukan yang terakhir yang akan saya lakukan adalah dengan lebih sering melakukan ice breaking di tengah proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan kodrat alam anak adalah sedang bermain. Jadi, selain akan membuat tidak bosan dalam belajar, hal ini juga akan mampu meningkatkan rasa senang anak dalam belajar. Pembelajaran yang baik adalah di mana anak belajar dengan senang seperti bermain di taman, bukan? Demikianlah yang dapat saya bagikan terkait koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia.